Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahana bifitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقد قال تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih perkenankan kita untuk menambah timbangan amal kebaikan dengan sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi panggilan Allah, duduk sambil menunggu datangnya terbit matahari. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh baginda Rasul, idza ra'aitumur rajula i'tada 'alal masajid fashidu bil iman. Kalau engkau melihat seseorang yang dia biasa datang pergi ke masjid memenuhi panggilan Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan membacakan wal maqalatut tasi'atu wal isrun. Adapun makalah yang ke-29 sekaligus makalah yang terakhir dari kumpulan beberapa makalah yang sudah ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Qala, berkata Wahb bin Manbah, berkatalah Wahab bin Manbah. Wahab bin Manbah ini siapa? Salah satu di antara tabi'in, salah satu di antara orang yang hidup setelah masa para sahabat. Karena generasi awal itu disebut dengan sahabat, mereka yang berjumpa dengan Rasul, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah mereka disebut dengan tabi'in. Sehingga sering kita mendengarkan pesan Rasul, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Dan generasi Rasul itu yang dimaksud adalah para sahabat yang hidup satu masa dengan beliau dan beriman kepada Rasulullah. Setelah itu siapa? 100 tahun setelah itu Rasulullah menyebutnya tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang datang setelah masa para sahabat itu disebut dengan tabi'in. Dan Wahab bin Manbah satu di antara tabi'in yang tersohor, dan dia satu di antara tabi'in yang punya keahlian, yang punya banyak pengetahuan, bukan hanya terhadap Al-Quran tapi kepada kitab-kitab samawi sebelumnya, kepada kitab-kitab selain Al-Quran yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Wahab bin Manbah. Lalu kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim ketika mendokumentasikan di dalam buku-buku hadis beliau tentang kabar-kabar Israel. Israel itu ya orang-orang yang secara garis keturunan dari orang menyebutnya dengan kalimat Israel. Israel itu kan dua kata dari kata Abdullah. Isra itu maknanya Abdun, lalu kemudian Il itu Tuhan, berarti Israel itu hamba Tuhan. Yang dimaksud ya orang-orang Israel
bukan Israel yang menjadi tempat sekarang, artinya nenek moyang mereka dahulu. Nah, ini yang banyak tahu adalah Wahab bin Manbah. Apa kata Wahab bin Manbah? Maktubun fit Taurat hadhil mawa'iz as-sab'ah wal isrun. Di dalam Taurat itu ada 27 nasihat. Ada 27 nasihat yang dikutip oleh Imam Nawawi dari perkataan Wahab bin Manbah. Apa 27 nasihat? Kalau kemudian kita tengok, insya Allah nasihat-nasihat ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga tidak bertentangan dengan sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwalu, adapun nasihat yang pertama, wa man tazawwada fid dunya sara yaumal qiyamati habiballah. Orang yang berbekal saat hidup di dunia, maka dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Orang kalau yang di dunia dia mengumpulkan bekal, maka bekal yang dia kumpulkan itulah yang akan mengantarkan ia menjadi habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang mana yang dimaksud yang dikumpulkan? Dijelaskan oleh Imam Nawawi, li safaril akhirah bit taqwa. Bekal untuk perjalanan akhirat, dan bekal itu disebut dengan takwa. Dan ini juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Di dunia ini berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka apa yang disampaikan oleh Wahab yang diambil dari kitab Taurat ternyata sama dengan apa yang dipesankan oleh Al-Quran, bahwa bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Lalu takwa, kalimat yang sering kita dengar, terkhusus bapak-bapak ketika hari Jumat khotib selalu menyampaikan berwasiat tentang takwa. Takwa itu apa? Kata Imam Nawawi, takwa itu adalah ijtinabu kullu ma yakhafu minhu dararun fid din. Takwa itu adalah menjauhi segala sesuatu yang dikhawatirkan akan membahayakan agama. Jadi kalau kita menjauhi sesuatu yang akan berbahaya bagi agama kita, itulah yang kemudian disebut dengan takwa. Dia mau melakukan perbuatan maksiat, perbuatan maksiat itu ternyata membahayakan agamanya, maka meninggalkan perbuatan maksiat, satu di antara yang disebut dengan takwa. Maka takwa adalah bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manil aqyas, wahai Rasul, siapa orang yang cerdas, siapa orang yang pintar? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa orang yang cerdas, siapa orang yang pintar, Rasulullah tidak menyebut angka-angka yang kemudian didapatkan oleh yang bersangkutan ketika berada di jenjang pendidikan. Tapi Rasulullah ketika disebutkan siapa orang yang cerdas, kata beliau yang pertama adalah aktsaruhum lil mauti dzakira. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak ingat mati. Banyak ingat mati itu disebut dengan orang yang cerdas. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sering ingat mati, kalau kita sering ingat bahwa kita akan mati, kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang cerdas. Tapi ternyata bukan hanya ingat mati, karena ada ciri-ciri yang kedua. Apa dia? Wal istidadu lima ba'dal maut. Dia menyiapkan diri, membekali diri untuk melakukan amal, yang amal itu dia bawa setelah mati. Dan yang dibawa setelah mati yang paling terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Maka begitu juga orang yang menghadap Allah yang paling mulia tak lain dan tak bukan adalah orang yang paling bertakwa. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, watsaniyu, adapun yang kedua, man tarakal ghadab sara fi jiwarillah. Orang yang hidup di dunia dia meninggalkan amarah, dia meninggalkan marah, maka dia akan menjadi tetangga Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus. Kalau engkau sedang mengangkat tangan meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepadamu surga, maka mintalah surga Firdaus.
Kenapa surga Firdaus yang kita minta? Fa inna saqafaha arsyur rahman, karena atap surga Firdaus adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tinggal di surga Firdaus adalah tetangga Allah. Tetangga Allah. Kalau dia sudah menjadi tetangga Allah, bagaimana syarat untuk bisa menjadi tetangga Allah? Satu di antaranya menahan amarah. Jadi menahan amarah itulah yang mengantarkan orang bisa menjadi tetangga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang minta kepada Rasulullah pesan, kata Rasulullah la taghdab, dan Rasulullah sebutkan ini berulang kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dan orang yang mampu menahan amarah, walakal jannah, bagi orang yang menahan amarah itu surga balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara yang paling sulit di dalam hidup ini adalah menahan amarah. Itu paling sulit. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laisa syadidu bis-sara'ati, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang di ring tinju. Orang yang paling kuat bukan orang yang menang ketika adu kekuatan tenaga. Tapi orang yang paling kuat itu siapa? Orang yang paling kuat, orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi kalau mampu menahan amarah itulah orang yang kuat. Meskipun dia sering menang di ring tinju, kalau tidak mampu menahan amarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya bukanlah orang yang paling kuat. Jadi orang yang paling kuat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengukur seberapa mampukah orang itu menahan amarahnya. Karena al-ghadab minasyaiton, marah itu satu di antara sifat setan. Maka kalau orang sedang marah, berarti sifat setan sedang ada pada yang bersangkutan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau Bapak Ibu ingin tahu setan, marahlah dan berkacalah. Nampak setan di depan kaca itu. Itu. Maka orang yang sedang marah itu kan berbeda. Lihat dari matanya saja melotot, merah. Ini kan tak orang namanya. Kenapa? Karena sifat orangnya sedang hilang dan diganti dengan sifat syaitan. Maka kalau ingin menjadi tetangga Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan marah. Bapak Ibu masih sering marah, Bapak Ibu? Yang tensinya tinggi jangan rajin-rajin marah, nih berbahaya pula nanti. Ini diantaranya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih seputar marah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adzabah. Orang yang mampu menahan amarahnya, maka Allah tahan azabnya untuk orang yang bersangkutan. Berarti azab Allah Subhanahu wa taala Allah tidak akan berikan kepada orang-orang yang menahan amarah. Dan satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Jadi sederhana, meskipun marah itu menjadi salah satu sifat yang kadang muncul di dalam diri kita, tapi Rasulullah mengajarkan bagaimana kemudian mampu menahannya. Karena marah itu tidak menyelesaikan masalah. Marah itu tidak akan menyelesaikan problem yang ada. Maka meninggalkan amarah satu di antara hal yang kemudian akan menyelamatkannya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, watsalitsu, adapun nasihat yang ketiga di dalam Taurat yang disampaikan oleh Wahab bin Manbah, man taraka hubbul aishi, orang yang meninggalkan cinta terhadap kehidupan fid dunya bi alla yuhibbat tamattu'u fiha, dengan cara dia tidak senang menikmati berpoya-poya saat dia di dunia, sara yaumal qiyamati aminan, maka di hari kiamat nanti dia akan menjadi orang yang aman. Jadi dunia ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan cinta berpoya-poya saat dia hidup di dunia, dia tidak larut menikmati gelapnya dunia, maka itulah yang akan menyelamatkan seseorang saliman min azabillah, nanti selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau hidup hanya sekedar menyenangkan hawa nafsu, hidup hanya menjadi orang yang tunduk dan patuh dengan hawa nafsu, maka tak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, ketika hidup di dunia dia tidak hanya sekedar menikmati dengan kemewahan dunia, tapi sebaliknya dia mengumpulkan bekal untuk nanti di akhiratnya. Itulah orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian watrabi'u, yang keempat, man tarakal hasada sara yaumal qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaik,
orang yang meninggalkan perbuatan dengki, hasad. Jadi hasad itu satu di antara sifat buruk. Maka orang yang meninggalkan perbuatan dengki saat berada di dunia, maka dia nanti menjadi orang yang terpuji di hadapan semua makhluk. Jadi kalau kita ingin terpuji di hadapan semua makhluk, maka di dunia ini tinggalkanlah perbuatan hasad. Jadi perbuatan hasad itu yang mengantarkan kita menjadi orang yang paling mulia di antara para makhluk, orang yang tersohor di antara sekian para makhluk ketika nanti berada di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin terkenal nanti di pengadilan Allah, ya tinggalkan perbuatan hasad. Karena perbuatan hasad ini satu di antara perbuatan yang tidak baik. Kalau kita ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan baginda Rasul juga tentang hasad, iyyakum wal hasada. Kata Rasulullah, jauhilah oleh kalian perbuatan hasad. Perbuatan dengki itu jangan dekati, perbuatan dengki itu dijauhi. Lalu kemudian Rasulullah memberikan contoh, fa inna bani adama innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan. Kalau kita tengok satu di antara dua putra Nabi Adam, kenapa kemudian membunuh yang satunya lagi? Satu di antara penyebabnya adalah hasad. Jadi hasad itu bisa mengantarkan seseorang menjadi orang yang melakukan pertumpahan darah. Dan itu pertama, hasad di dunia adalah hasad pada salah satu di antara dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Jadi terjadinya pembunuhan antara pembunuhan antara dua putra Nabi Adam itu sebabnya hasad. Maka itu di antara dosa yang pertama ada di dunia, itu hasad. Lalu kemudian muncul dosa yang kedua, yaitu membunuh. Yaitu dosa yang pertama ada di muka bumi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti sifat dengki di antara sifat yang diwarisi oleh seseorang dari setan. Jadi hasad itu perbuatan yang tidak baik. Maka setan itu kalau nengok orang rukun, orang baik-baik, dia tidak akan tenang, sehingga dia akan menggoda supaya kemudian muncul rasa hasad, rasa dengki. Dan rasa dengki itu satu di antara sifat yang tidak baik. Toh kalau ada hasad yang diperbolehkan, Rasulullah SAW menyebutnya najwa, la hasada illa fithnain. Janganlah engkau hasad kecuali kepada dua orang. Siapa dua orang yang kemudian perlu kita iri? Yang perlu kita iri yang pertama adalah rajulun atahullahul qur'ana qama bihi ana al-lail. Orang yang Allah beri kemampuan bisa baca Al-Qur'an. Orang yang Allah beri kemampuan hafal Al-Qur'an. Lalu bukan hanya sekedar hafal, bukan hanya sekedar bisa baca, hafal dan bisa bacanya itu dia gunakan untuk qiyamul lail. Jadi iri dengan orang itu bukan pada hafal Qur'annya, tapi seberapa banyak dia bawa hafalnya Al-Qur'an itu di saat melaksanakan sholat malam. Maka intinya irilah dengan orang yang tahajud, yang banyak di dalam tahajud itu dia membaca Al-Qur'an. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, iri kepada siapa? Iri kepada orang yang kaya, yang dia habiskan hartanya untuk kebaikan. Nah, ini irilah kepada orang yang kaya, yang dia habiskan hartanya untuk kebaikan. Nah, itu dua itulah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kita boleh iri. Di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti orang yang menghabiskan hartanya untuk kebaikan itu disebut dengan dermawan. Kalau kita ingatkan kembali, tingkatan dermawan versi Imam Qushairi itu ada namanya di urutan pertama itu sahok. Sahok itu dermawan yang secara terjemahan dermawan itu tadi, tapi secara perbuatan yang disebutkan oleh Imam Qushairi, sahok itu apa? Man bazal aksar wa abqa li nafsihi syai'an. Jadi sahok itu orang yang memberikan hartanya lebih banyak dibanding apa yang untuk dirinya. Jadi kalau hartanya 100 juta, 60 juta dia berikan, 40 juta untuk dirinya, nah itu baru disebut dermawan. Itu kata Imam Qushairi. Tingkatan yang kedua, kata beliau, disebut dengan jud. Jud itu apa? Jud itu adalah orang yang memberikan hartanya, dan mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahok itu orang yang memberikan separuh hartanya, separuh untuk dirinya. Jadi kalau ada 100 juta, 50 dia sedekahkan, 50 untuk dirinya. Itu baru disebut dengan sahok. Tingkat di bawahnya disebut dengan jud. Jud itu apa? Jud itu dia mengambil sepertiga lah kurang lebih dari hartanya, 2/3 dia berikan kepada kebaikan. Itu baru disebut dengan jud.
Jadi ternyata dermawanan dalam bahasa Arab ini bertingkat-tingkat. Tingkat yang pertama itu sahok. Sahok itu separuh untuk kebaikan, separuh untuk dirinya. Yang jud itu sepertiga untuk dirinya, 2/3 untuk kebaikan. Nah, itu yang disebut dengan jud. Kira-kira dari dua ini kita masuk yang mana, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengaku dermawan, tak lulus versi Imam Qushairi ini. Karena kata Imam Qushairi, dermawan itu separuh dari yang dia punya, baru kemudian separuh untuk dirinya. Itu baru tingkatan yang disebut dengan sahok. Lebih lagi tinggi disebut dengan jud. Jud itu sepertiga untuk dirinya, 2/3 untuk dia dermakan. Nah, itu baru disebut dengan jud. Kita ini ngaku dermawan tapi tak sampai pada level-level ini. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di atas 1/3 untuk dirinya, nah itu baru kemudian disebut dengan ithar. Nah, ithar ini tingkatan yang paling tinggi dari makna dermawan secara terjemahan. Karena isar itu dia hanya ngambil kebutuhan diri saja, sisanya dia dermakan. Nah, ini yang paling payah. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang sampai pada posisi isar itu adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar, Sayyidina Umar itu hanya sampai pada sahok. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lelang amal, Sayyidina Umar pulang mengambil separuh hartanya, berharap akulah yang lebih dulu dibanding Abu Bakar untuk menyerahkan separuh hartaku ini. Saat sampai di hadapan Rasul, ternyata Abu Bakar sudah di sana dan Abu Bakar menyerahkan semua hartanya. Nah, inilah yang disebut dengan isar. Itu tingkatan paling tinggi kedermawanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan malaikat Jibril, Rasulullah bertanya, ya Jibril, sifli hasanati Umar. Wahai Jibril, gambarkan kepadaku seberapa banyak sih kebaikan Umar yang ada dalam buku catatan amalnya. Lalu kemudian kata Jibril, laukanal biharu amdada wal aqlamu asjara. Kalaulah seandainya seluruh air laut dijadikan tinta dan seluruh reranting pepohonan dijadikan pena, tak akan sanggup mencatat kebaikan Umar. Nah, ini kebaikan Umar itu tak terhitung. Karena amal ibadah itu minimal Allah lipat gandakan menjadi 10 sampai lipat ganda dengan jumlah yang tidak terhitung. Nah, itulah yang didapatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah penasaran, sehingga pertanyaan beliau lanjutkan, sifli hasanati Abi Bakar. Bagaimana pula kebaikan Abu Bakar? Apa kemudian jawaban Jibril? Hasanatu Umar min hasanati Abi Bakar. Kebaikan Umar yang tidak terhitung itu baru satu dari sekian kebaikan Abu Bakar radhiyallahu an. Dan ternyata satu di antara kebaikan Abu Bakar itu ada pada dermawan yang sudah sampai pada tingkat yang paling tertinggi yang disebut dengan ithar. Maka ternyata untuk jadi dermawan versi Imam Qushairi ini nampaknya sangatlah berat bagi kita. Separuh loh, itu yang paling rendah itu. Nah, naik lagi baru kemudian sepertiga untuk dirinya, sisanya naik lagi tingkatan yang paling tinggi, dia hanya ngambil kebutuhannya, sisanya kemudian dia dermakan. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi. Maka berat nampaknya untuk sampai di sini. Sanggup Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Ini kalau sanggup ditengok uang di dompet dengan yang tadi masuk di kotak amal nih kan. Nah, itu dia. Kalau ternyata masih banyak di dompet, nah berarti belum nih. Nah, ini diantara keterangan Imam Qushairi rahimahullah. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, nasihat yang tercatat di dalam kitab Taurat, wal khamisu man taraka hubbar riyasah. Orang yang meninggalkan suka riyasah. Riyasah itu suka punya pangkat. Bahasa sederhananya seperti itu. Suka dipandang oleh orang. Nah, pokoknya dalam segala hal dia nampakkan yang baik-baik saja supaya orang memandangnya baik, supaya orang memandangnya elok, supaya orang melebihkan dia dibanding yang lainnya. Sara yaumal qiyamati azizan indal malakil jabbar. Maka dia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mulia. Jadi kalau ingin mulia bukan memuliakan diri. Artinya kita anggap diri kita secara pakaian, secara jalan, secara apapun supaya kita dimuliakan oleh orang. Harapannya dimuliakan oleh orang. Orang ini tidak akan menjadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dia meninggalkan itulah yang menjadi mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma min rajulin yata'azzamu fi nafsi. Orang, mohon maaf, yang ketika dia berjalan lalu kemudian dia membuat dirinya serasa besar, dia membuat dirinya serasa hebat,
illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala saat berjumpa dengan orang yang bersangkutan dalam keadaan murka. Maka tak ada sifat sombong, tak ada sifat memaksa, melainkan sifat itu hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tak layak kalau sifat itu dipakai oleh makhluk Allah. Karena ketika ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memakainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka nanti ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tengok para sahabat yang sudah diberikan posisi saja mereka merasa berat. Abu Bakar saat terpilih saja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini menunjukkan sahabat-sahabat itu tak suka dengan posisi yang tinggi. Ketika Rasulullah SAW sakit, Bapak Ibu, nah ini karena posisi di dalam sholat yang paling tertinggi itu kan imam. Rasulullah SAW berpesan termasuk kepada Sayyidah Aisyah, sampaikan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Abu Bakar itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tak berani langsung menerima. Abu Bakar meminta agar kemudian disampaikan kepada Umar, tapi Umar tidak mau juga. Ini menunjukkan Abu Bakar saat menerima perintah dari Rasulullah tak sanggup, dilemparkan kepada Umar, Sayyidina Umar tidak sanggup. Ini bukan nyerobot ini ya, tambah keterlaluan. Makanya ketika diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar tak sanggup. Meskipun akhirnya sampai Rasulullah mengulang beberapa kali, baru kemudian Abu Bakar mau menempati posisi yang paling depan di shaf sholat, posisi yang paling depan untuk menjadi imam. Itu Abu Bakar sampai berulang kali Sayyidah Aisyah menyampaikan pesan baginda Rasul agar Abu Bakar menjadi imam ketika Rasulullah SAW sakit. Dan akhirnya Abu Bakar pun menjadi imam. Saat Abu Bakar menjadi imam, Rasulullah nengok orang yang berjamaah itu, merasa sehat beliau. Akhirnya dipapah oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Lalu kemudian beliau diturut sertakan sholat berjamaah, dibawa ke arah paling depan dekat dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mengamati itu bukan dengan menoleh, artinya dia tengok Rasulullah ternyata ada di belakang beliau. Akhirnya Abu Bakar mundur dari tempat imamnya, pas dekat dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sakit nih, Abu Bakar ini ternyata tidak merasa bangga ketika dia menjadi imam di belakangnya ada Rasul. Tak berani, beliau mundur sehingga dekat dengan Rasul. Disitulah kemudian Rasulullah yang menjadi imam, Abu Bakar mengikuti sholat Rasul, orang di belakang mengikuti sholatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itulah yang kemudian sering kita dengar sekarang ini dengan disebut muballigh. Muballigh itu orang yang meneruskan bacaan imam ketika imam tidak mampu membacanya dengan sebutan keras. Contoh kalau di Makkah, di Madinah, kata imam Allahu Akbar, yang di belakang imam gimana Bapak Ibu? Allahu Akbar. Nah, itu disebut dengan muballigh. Asal-muasalnya ini kapan? Ketika baginda Rasul SAW sakit. Di Indonesia masjid yang kayak gitu di mana Bapak Ibu? Di Istiqlal setahu saya. Istiqlal itu ada mubalighnya. Artinya orang yang di belakang imam itu akan meneruskan suara imam ketika imam tidak bisa mengeraskan suara sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang di belakang imam. Makanya para sahabat itu sebetulnya tidak senang kalau harus berada di posisi yang paling terdepan dalam istilah kepemimpinan. Maka mereka itu ya karena menerima amanah setelah peninggalan baginda Rasul SAW. Maka yang sering kita baca, Abu Bakar itu ketika terpilih menjadi khalifah pengganti Rasul, kalimat yang pertama beliau ucapkan adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada pemimpin kita terpilih gitu Bapak Ibu? Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasadisu. Adapun nasihat yang keenam yang tertera di dalam Taurat adalah man tarakal fudula, orang yang meninggalkan berbicara berlebihan, sarana iman fil abrar, maka dia akan menjadi orang yang mendapatkan nikmat bersama dengan orang-orang yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa kita tawaffana ma'al abrar, ya Allah wafatkan aku nanti bersama dengan orang-orang abrar. Abrar itu orang-orang baik. Orang-orang baik itu di antara doa kita. Ternyata orang yang nanti bersama dengan orang-orang yang baik siapa? Orang yang tidak berlebihan dalam berbicara.
Tidak berlebihan dalam berbicara, ternyata berbicara tentang apa? Fid dunya. Di dunia ini dia tidak berlebihan dalam berbicara terkait dengan minal kalami wal mali wal jahi wa ghairi dzalika minal mubahat allati tuqa'u fil maksiyah wal ghaflah. Berlebihan dalam berbicara, baik berbicara itu di dalam harta, berbicara di dalam kekuasaan, meskipun hal-hal itu boleh, tapi yang pembicaraan itu bisa mengantarkan yang bersangkutan melakukan perbuatan maksiat, dan pembicaraan itu bisa membuat seseorang lalai. Yang dilarang itu adalah pembicaraan yang membuat lalai, pembicaraan yang membuat seseorang jatuh kepada perbuatan maksiat. Jika kemudian tidak, maka tidak dilarang. Jadi penyebab kenapa berlebihan dalam berbicara itu tidak baik, ketika mengantarkan seseorang dengan lebihnya berbicara itu dia jatuh pada perbuatan maksiat. Orang ini kalau berbicara Bapak Ibu, saat dia bingung memikirkan apa lagi yang mau dibicarakan, mulailah dia berbohong, mulailah buat-buat cerita. Nah ini biasanya seperti itu. Nah inilah yang kemudian jatuh kepada perbuatan maksiat. Dan kadang orang saking rajinnya berbicara, dia lupa. Nah yang paling berbahaya ini juga lupa. Asik nongkrong ngobrol, hayya 'alas shalah, ndak ingat dia bahwa ada seruan untuk melaksanakan sholat. Itulah yang kemudian dilarang. Itu yang kemudian tidak baik. Sehingga orang yang tidak banyak berbicara, nanti dia akan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik. Maka doa kita, tawaffana ma'al abrar, ya Allah wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang baik, nanti setelah wafat engkau kumpulkan. Satu diantaranya adalah menjaga lisan supaya ucapannya tidak ada maksiatnya, supaya omongannya tidak membuat dia dan orang yang mendengarkan lupa. Nah, ini yang paling berbahaya, ini kan lupa Bapak Ibu. Banyak orang yang menghipnotis orang dari sisi pembicaraan sehingga orang lupa kapan dia sholat dan kemudian lain sebagainya. Nah, maka jangan sampai kemudian banyak bicara, lupa kita kepada Allah, lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak bersama dengan orang-orang yang baik. Orang-orang abror itu siapa? Ai mutawasi'an fil atimah ma'al abror. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan apa yang akan dia makan, terutama nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemudian lapang mau makan apa saja, Allah Subhanahu wa ta'ala persilahkan. Itu diantaranya orang yang menahan untuk berbicara. Jika dia tidak tahan, maka perbicaraannya akan mengantarkan kepada perbuatan maksiat atau kemudian menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabi, yang ketujuh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketujuh nasihat di dalam kitab Taurat, man tarokal khusumah fid dunya, orang yang meninggalkan permusuhan saat di dunia. Jadi ternyata bermusuh itu sesuatu yang tidak baik. Makanya hadir Islam, kita yang awalnya bermusuh, fa'allafa baina qulubikum, Allah Subhanahu wa ta'ala persaudarakan di antara hati-hati kalian. Maka orang yang melakukan permusuhan saat di dunia, ya sara yaumal qiyamati minal faizin, maka nanti di hari kiamat dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang ketika di dunia dia tidak bermusuh. Itu orang-orang yang beruntung nanti di hari kiamat. Maka kalau di dunia dia tidak bermusuh, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Karena bermusuh itu tak selesai dengan matinya seseorang, dan itu yang menjadi batu sandungan nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ingin beruntung, ya berarti dia tidak bermusuh saat kemudian dia di dunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man hassana khuluqahu bunyalahu baitun fi a'laha. Orang yang berbuat baik, orang yang akhlaknya baik, orang yang memperbaiki akhlaknya, satu di antara orang yang Allah akan bangunkan rumah di tempat yang paling tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti baik akhlaknya itu ya tidak bermusuhan. Nah, maka perbuatan baik yang pertama Allah akan audit adalah perbuatan yang disebut dengan sholat. Itu amal yang pertama Allah audit, amal yang ketaatan. Amal buruk yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala akan audit adalah terkait dengan permusuhan sampai kemudian pembunuhan. Itu amal buruk yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala adili. Kalau pertama Allah Subhanahu wa ta'ala adili,
berarti dia menjadi orang-orang yang pertama masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meninggalkan permusuhan ini satu di antara orang yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan kelompokkan yang bersangkutan bersama dengan orang-orang yang disebut dengan faizin, ya orang-orang yang beruntung. Faizin, makanya di hari raya itu ada kalimat minal aidin wal faizin. Aid itu orang-orang yang kembali, orang-orang yang awalnya tidak punya dosa lalu kemudian banyak dosa, lalu setelah selesai puasa Ramadan dia kembali bersih. Setelah kembali bersih wal faizin, dan kemudian menjadi orang-orang yang beruntung. Itu makna faiz. Faiz itu adalah orang-orang yang beruntung. Itu adalah nasihat yang ketujuh yang tertera di dalam kitab Taurat. Wathaminu, adapun nasihat yang kedelapan yang di dalam kitab Taurat adalah man tarakal bukhla fid dunya sara mazkuran inda ru'usil khalaik. Orang yang di dunia dia tidak pelit, artinya meninggalkan sifat pelit, maka nanti dia akan disebut di hadapan para makhluk di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang pelit di dunia disebut-sebut orang karena pelitnya, tapi nanti orang yang kemudian tidak pelit di dunia, kebalikannya nanti dia akan banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata baginda Rasul, la yajtami'ul imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abada. Di dalam hati orang yang beriman tidak akan pernah bersatu yang namanya iman dengan pelit. Itu tidak akan pernah bersatu. Kalau ada iman dan pelit bersatu, ini sebetulnya imannya yang tak ada, pelitnya yang banyak ini. Makanya Bapak Ibu, iman dan pelit itu tak akan pernah menjadi satu. Ibarat air dengan minyak, itu tak akan pernah menjadi satu. Kecuali di mangkok Indomie mungkin ada mie dan minyaknya Bapak Ibu. Jadi iman dengan pelit itu tidak akan pernah menjadi satu. Maka mustahil orang yang pelit dia dikatakan beriman. Makanya pelit itu ternyata akan menghilangkan bagian dari keimanan yang ada pada diri kita. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tak mungkin iman dengan sifat pelit akan ada dalam satu hati orang yang beriman. Itu tidak mungkin, kata baginda Rasul SAW. Lalu kemudian di dalam keterangan yang lain, wa ayyudain addu minal bukhli, dan apapun penyakit itu datangnya kepada seseorang, satu di antara penyebabnya adalah pelit. Jadi penyakit yang menimpa seseorang, satu di antara penyebabnya itu adalah pelit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya makanan, dia makan sendiri tak habis. Kalau tak habis kira-kira diapakan Bapak Ibu? Hah? Belum dibuang nih, namanya pelit, mau dibuang sayang. Namanya pelit, orang pelit ini kan mau dibuang sayang. Seharusnya dia awal-awal berbagi, karena pelit tak jadi berbagi. Saat dimakan tak habis, kira-kira diapakan Bapak Ibu? Masuk kulkas. Nanti kalau waktu mau dimakan diapakan? Dipanaskan. Pas dipanaskan dimakan tak habis, kira-kira diapakan Bapak Ibu? Simpan lagi, namanya orang pelit. Untuk berbagi saja tidak mau, simpan lagi. Kalau sudah dihangatkan satu kali, dua kali, kira-kira jadi penyakit atau jadi obat Bapak Ibu? Nah itulah yang kemudian disebutkan oleh Rasul, bahwa pelit itu satu di antara sifat yang bisa menjadi penyakit bagi seseorang. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu memberikan rambu-rambu ternyata luar biasa. Pelit itu akan menjadi penyakit, tak mungkin pelit itu akan menjadi obat. Karena pelit menjadi penyakit, maka tak mungkin iman dan pelit akan ada dalam satu hati orang yang beriman. Kalau ada satu hati pada orang yang beriman dua sifat ini, berarti lebih dominan pelitnya dibanding kemudian imannya. Nah itu di dalam Taurat saja ada kalimat penjelasan tentang pelit. Kira-kira di Al-Quran, di hadis Rasulullah ada tidak Bapak Ibu? Ya sangatlah ada. Makanya ini dikutip oleh Imam Nawawi, keterangan Wahab bin Manbah, orang yang bukan hanya paham dengan kitab Al-Quran, tapi juga dia paham dengan kitab-kitab samawi sebelumnya. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelit itu ternyata menjadi sifat yang tercela, akan menghabiskan iman, akan mendatangkan penyakit. Maka meninggalkan pelit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau pelit, akhirnya dia bersedekah terpaksa. Kira-kira yang diingat apanya Bapak Ibu? Uang yang dia sedekahkan tuh ya, kalau tak saya sedekahkan, kan nominal saldo saya lebih banyak. Itu biasanya. Dan itu dia pikirkan, akhirnya sakit, mati. Makanya menjadi penyakit.
Kemudian yang kesembilan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattasi'u, adapun yang kesembilan, man taraka rahata fid dunya, orang yang di dunia meninggalkan susah payah. Artinya di dunia dia tidak susah-susah, lalu kemudian dia tidak payah-payah, apalagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sara yaumal qiyamati masruran. Kalau dia tinggalkan istirahat di dunia. Dia di dunia ini tak banyak istirahatnya, dia banyak bekerjanya, dia banyak beraktivitasnya. Dia tinggalkan istirahat di dunia, maka di hari kiamat nanti dia akan bahagia fi daris salam, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, darussalam. Bapak Ibu, ternyata orang yang payah itu berganti bahagia, orang yang kemudian tidak payah itu berganti sengsara. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah itu tak mungkin bisa dilakukan tanpa melewati sulit. Taat itu sulit. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa suhuffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hawa nafsu, berarti berat untuk dilakukan. Bapak Ibu, bangun subuh itu berat atau ringan? Nah, kalau sudah ringan berarti Bapak Ibu sudah mencandu. Mencandu dalam kebaikan ini baik sekali. Maka kalau berat kan butuh perjuangan. Bapak Ibu tadi di rumah golek-golek, sholat subuh di rumah kan enak. Setelah sholat subuh bisa tidur kan enak. Tapi kemudian harus pergi berjamaah, harus pula ikut kajian sampai nunggu waktu terbit matahari. Ini kan perjuangan. Kalau di rumah kan enak saja melihat live streaming gitu kan. Kira-kira mana yang lebih banyak, yang pergi atau yang kemudian duduk di rumah? Yang pergi jauh lebih banyak. Makanya orang yang di dunia, ketaatan yang butuh perjuangan itu Allah akan ganti nanti dengan kebahagiaan. Kalau di dunia dia tidak ada perjuangannya, dia pokoknya enak saja, tak sholat enak, tak zakat enak, pokoknya semuanya enak saja, maka nanti dia akan menderita ketika berada di kampung akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, taat itu butuh perjuangan. Sukses juga butuh perjuangan. Sukses dunia, sukses di akhirat juga butuh perjuangan. Maka ajarkan kepada anak-anak kita tentang arti perjuangan. Bapak Ibu mohon maaf, saya ini termasuk orang yang dahulu kalau pengen sesuatu tak akan pernah dapat dari orang tua, melainkan dengan cara ia berjuang. Giliran anak saya tak ada nampak berjuangnya, langsung dapat gitu aja. Ini mungkin yang perlu kita ingatkan kembali kepada anak kita tentang nilai-nilai perjuangan. Kami dulu Bapak Ibu, zaman saya SD, sepatu itu harganya 3.000. 3.000 saya ingat, sepatu warna hitam itu harganya 3.000. Kawan-kawan itu yang orang tuanya agak punya, ya sepatunya harganya 25.000. Mereknya Spotek dulu itu namanya kan. Kalau yang Puma kita tinggalkan sekarang kan. Yang Spotek itu mereknya, itu 25.000 dulu zaman saya masih SD kelas berapa ya. Untuk beli itu ngumpulkan uang 25.000 itu Bapak Ibu harus menebas itu apa namanya, harus membersihkan kebun orang. Satu batang kelapa itu diupah 500. Kira-kira kalau 25.000 dapat berapa batang kelapa yang harus kita bersihkan Bapak Ibu? Menebas berapa batang kelapa untuk bisa beli sepatu Spotek itu. Jadi untuk bisa beli itu nunggu tamat dulu kelas 6 baru bisa beli. Itu ternyata itu makna perjuangan. Baru kemudian sadar, oh ternyata berjuangnya orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya, untuk kemudian mensekolahkan anaknya, itu bukan hanya sekedar membalikkan kedua tangan, tapi dengan perjuangan. Maka ceritakanlah yang sulit-sulit itu kepada anak kita. Ceritakanlah yang payah-payah itu kepada anak cucu kita, supaya dia tahu makna perjuangan. Bapak Ibu, kalau cerita senangnya atau susahnya Bapak Ibu? Cerita senangnya itu akan cepat dilupa, tapi cerita susahnya itu pasti akan selalu dikenang. Maka ceritakanlah tentang susah. Anak-anak kita yang mau menikah itu Bapak Ibu, jangan ceritakan senangnya saja. Ceritakan mak dulu dengan bapak waktu lepas menikah habis duit, kami pinjam uang. Itu ceritakan itu. Supaya apa? Supaya kemudian dia tahu tentang makna perjuangan dalam hidup. Malu Pak Ustadz kalau kami ceritakan. Justru kalau kita ceritakan yang senang, itu tak ada yang nyantol, yang lengket di mereka. Tapi kalau kita ceritakan susah, mereka kemudian akan tahu tentang perjuangan. Bapak Ibu, anak sekarang sekolah yang jalan kaki ada Bapak Ibu? Hampir tak ada. Ada tuh 1-2 ada. Kami dulu hampir 3 kilo jalan kaki. Belum lagi nanti kalau banjir, itu kan. Kalau banjir dah agak 3 bulanan, pokoknya jalan di atas air lagi Bapak Ibu. Tak jalan kaki di tanah lagi, jalannya di dalam air. Itu bukan di atas air.
di dalam air. Nah, itu untuk pergi sekolah. Maka yang berat-berat ini Bapak Ibu ceritakan. Kita ini orang tua kadang ceritakan senangnya saja, sehingga anak tidak melewati proses perjuangan. Karena beda anak zaman now dengan anak zaman dulu ini beda. Anak sekarang dilepas, mak habis duit, mak tolong kirim duit, mak. Nah, itu anak sekarang. Kalau anak dulu habis duit kira-kira gimana Bapak Ibu? Diteleponnya maknya bapaknya? Enggak. Oh, dia berusaha supaya dapat duit. Dah dapat duit baru dia balik. Nah, orang dulu, orang sekarang tak ada duit sibuk dia balik. Duit tinggal ongkos untuk balik dia. Kenapa? Karena tak sanggup untuk kemudian melewati payahnya hidup. Sementara hidup itu bukan untuk roha. Hidup itu bukan untuk istirahat. Kalau untuk istirahat bukan hidup, mati namanya. Nah, itu baru istirahat dari payahnya hidup. Kalau hidup itu tidak akan pernah kemudian kita istirahat. Makanya Bapak Ibu, boleh kita pensiun dari pekerjaan, tapi pensiun dari ketaatan jangan sampai. Maka kita baca dalam Al-Quran, fa idza faraghta fansab, ketika engkau selesai melakukan sebuah amal, jangan istirahat dari satu amal itu, maka berpindahlah kepada amal yang lain. Selesai sholat subuh, jangan berhenti selesai sholat subuh, ada zikir selesai sholat subuh. Selesai zikir sholat subuh, jangan berhenti, ada amal yang lain yang kemudian perlu kita lakukan. Karena hidup bukan tempatnya istirahat. Makanya orang-orang pensiun ini kalau tak ada tempat mengaji, kira-kira cepat pikun tak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tak punya tempat mengaji, itu satu di antara yang menyelamatkan kita dari pikun. Usia sudah 65 tahun, ceritanya bini kedua, ini pikun tak Bapak Ibu kira-kira? Maka mengaji ini satu di antara yang menyelamatkan. Jadi ceritanya tak bebini lagi, ceritanya tak kaplingan sawit lagi. Nah, 65 tahun ngapain pula cerita kaplingan sawit lagi kan? Nah, jadi 65 tahun tuh ceritanya berganti lagi lah. Hendak cerita-cerita itu lagi. Nah, itu tak mungkin akan terwujud kalau kemudian kita tak berkumpul dengan orang-orang baik. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kita sudah bacakan sampai di yang ke-9. Berarti ada 27 kurang 9, berarti masih ada sekitar berapa lagi? Sekitar 17-an lagi ya. Sekitar 17-an lagi, semoga satu atau dua kali pertemuan lagi bisa selesai ini barangkali. Barangkali itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang ingin ditanyakan satu atau dua dipersilahkan dari tema kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan. Pas nampaknya? Baik, jika tidak ada, demikian tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.